Shalom, apa kabar anak bapak semuanya? Mari kita belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 9 di bab 1, itu gereja sebagai umat Allah yang baru, ada mencakup 5 poin. Yang A, pengantar. B, gereja bukannya gedungnya. C, makna gereja. D, umat Allah yang baru. E, pergumulan. Dan ini sebagai bahan Alkitabnya, nanti silakan dibaca. Sebagai pengantar, sebutkan beberapa gereja yang kamu kenal. Di manakah letaknya? Di jalan apa? Gambarkan juga kondisi gedung gerejanya. Apakah bangunannya megah dan mewah? Ataukah sederhana saja dengan atap bambu dan dinding bambu saja? Menurut kamu, manakah dari gereja-gereja itu yang benar-benar layak disebut gereja? Mengapa kamu mengatakan demikian? B. Gereja bukanlah gedungnya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47 tentang Pentakosta menceritakan 40 hari setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Tiba-tiba angin kencang bertiup di ruangan yang terkunci itu. Lalu lidah api berkobar-kobar turun di atas kepala para murid. Sebuah kejadian aneh dialami oleh para murid. Mendadak mereka berkata-kata dalam berbagai bahasa asing. Yerusalem saat itu penuh sesak dengan orang-orang dari berbagai negeri. Orang banyak datang ke kota itu untuk merayakan hari Pentakosta atau perayaan syukur untuk panen mereka di bait suci di kota itu. Murid-murid keluar dari tempat mereka berkumpul. Tiba-tiba semua orang yang mendengar mereka dan yang berasal dari berbagai tempat di dunia dapat memahami kata-kata mereka. Orang-orang itu berasal dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, dan Arab. Mereka orang-orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain yang memeluk agama Yahudi. Semuanya terheran-heran. Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kisah 2 ayat 7 sampai 8. Dalam kejadian itu, sebagian orang ada bersikap sinis dan mengejek. Bahkan mereka berkata, "Alah, mereka itu hanya mabuk oleh anggur manis." Tetapi apa yang disaksikan oleh banyak orang itu adalah bukti bahwa Yesus yang disalibkan dan yang telah bangkit dan naik ke surga itu sungguh-sungguh berkuasa. Jadi apa yang harus kami lakukan? Ketika mereka bertanya kepada Petrus, tanya orang banyak itu. Petrus menjawab, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Hari itu juga banyak orang yang meminta agar mereka dibaptis. Jumlah mereka sekitar 3.000 orang. Itulah gereja perdana. Apa yang menarik dari bagian kisah ini? Ternyata gereja tidak pertama-tama dibentuk gedungnya. Buktinya ada banyak gedung gereja di negara barat
yang kini kosong. Karena orang-orang Kristen di sana meninggalkan iman mereka dan tidak mau lagi pergi ke gereja. Dapatkah gedung-gedung gereja itu disebut sebagai gereja? Sudah tentu tidak. Gereja tanpa orangnya bukanlah gereja. Poin C, makna gereja. Apakah arti gereja sesungguhnya? Gereja dalam bahasa Yunani yaitu eklesia yang mengandung arti dipanggil keluar. Dipanggil untuk keluar kemana? Artinya anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, sanak keluarga, dan kaum kerabatnya untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja. Orang-orang ini termasuk kita semua dipanggil keluar untuk menjalankan tugas kita memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kasih itu harus disampaikan dengan perkataan dan perbuatan kita. Ya, poin D, umat Allah yang baru. Artinya, gereja dibentuk umat Allah yang baru. Inilah umat Allah yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Oleh karena itu, gereja seringkali disebut sebagai Israel yang baru. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan bagaimana umat Allah yang baru itu, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi dari keempat poin, gereja sebagai umat Allah yang baru, dari poin pertama A, pengantar, B, gereja bukannya gedungnya, C, makna gereja, dan D, umat Allah yang baru, itu berbicara tentang kita gereja. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama semua gereja. Nah, karakter kita lah yang akan dijadikan sebuah gereja. Karena orang menilai sifat dan karakter kita, kasih dan perbuatan kita, maka kita tunjukkanlah perbuatan kita itu sebagai gereja, sebagai karakter Kristus. Oke, sekian dan terima kasih anak-anak Bapak yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Jikalau ada pertanyaan, kirim ke grup WA atau ke WA pribadi Bapak ya. Tuhan memberkati.